Pada 18 Juni 2026, sekitar pukul 10:30 pagi, suasana di Benteng Lohagat yang terletak di dekat Lonavala, distrik Pune, Maharashtra, tampak seperti hari-hari biasa. Wisatawan memenuhi kawasan benteng bersejarah itu. Ada yang menikmati pemandangan dari atas tebing, ada yang berfoto, sementara petugas keamanan menjalankan patroli rutinnya. Tiba-tiba, keheningan pagi itu pecah oleh suara teriakan minta tolong. Seorang petugas keamanan segera berlari menuju arah suara. Di bibir tebing, ia melihat seorang wanita muda berdiri sambil menangis histeris. Wanita itu kemudian diketahui bernama Sia Goyal. Petugas itu langsung bertanya apa yang telah terjadi. Dengan suara terbata-bata, Sia mengatakan bahwa seseorang baru saja terjatuh dari tebing. Sang petugas segera menoleh ke bawah. Di hadapannya terbentang jurang berbatu sedalam hampir 400 kaki atau sekitar 120 meter. Menyadari situasinya sangat serius, ia segera menghubungi polisi pedesaan Lonavala. Tak lama kemudian, polisi bersama tim penyelamat tiba di lokasi dan memulai pencarian di dasar jurang. Setelah beberapa waktu menyisir area berbatu yang curam, mereka akhirnya menemukan jasad seorang pria di dasar jurang. Korban dinyatakan meninggal di tempat. Pria tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Ketan Vishal Agarwal, seorang pengusaha muda berusia 26 tahun. Pada awalnya, penjelasan mengenai kejadian itu terdengar sederhana. Menurut keterangan Sia, pagi itu mereka datang ke Benteng Lohagat untuk mendaki sekaligus menikmati pemandangan. Saat sedang berdiri di dekat tepi jurang, Ketan diduga kehilangan keseimbangan lalu terjatuh ke dasar lembah. Sekilas, semuanya tampak seperti sebuah kecelakaan trekking yang tragis. Namun ketika para penyidik mulai menyusun kembali kronologi kejadian pagi itu, mereka menemukan sejumlah fakta yang tidak sesuai dengan cerita awal. Dan sejak saat itulah, penyelidikan berubah ke arah yang sama sekali tidak terduga. Sebuah kebenaran yang mengejutkan perlahan mulai terungkap. Namun sebelum membahas apa yang sebenarnya terjadi pada 18 Juni 2026, kita perlu mengenal lebih dekat sosok Ketan Vishal Agarwal. Ketan merupakan warga Gahunje, Pune. Ia adalah putra dari Vishal Agarwal, seorang pengusaha properti ternama sekaligus direktur Success Group, salah satu perusahaan real estate yang cukup dikenal di wilayah tersebut. Mengikuti jejak sang ayah, Ketan menjabat sebagai direktur sekaligus chief marketing officer di perusahaan keluarga. Meski usianya masih muda, ia telah dipercaya memegang peran penting dalam mengembangkan bisnis keluarganya. Di bidang pendidikan, Ketan juga memiliki prestasi yang mengesankan. Ia meraih gelar Bachelor of Business Administration dari Symbiosis International University di Pune. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Amerika dan memperoleh gelar Master of Science in Entrepreneurship di Babson FW Olin Graduate School of Business, salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia. Setelah menyelesaikan studinya, Ketan kembali ke India dengan berbagai rencana besar untuk masa depannya. Namun tanpa pernah ia bayangkan, perjalanan ke Benteng Lohagat pada pagi 18 Juni 2026 justru akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Beberapa bulan sebelum insiden itu terjadi, kehidupan Ketan tampak berjalan nyaris sempurna. Ia baru saja bertunangan dengan Sia Goyal. Keduanya dijadwalkan menikah pada November 2026. Keluarga mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Sama-sama berasal dari keluarga pebisnis mapan, kedua orang tua kemudian menjodohkan mereka. Setelah melalui berbagai pembicaraan keluarga, pertunangan itu pun disepakati atas persetujuan Ketan maupun Sia. Setelah resmi bertunangan, persiapan pernikahan segera dimulai. Seperti pasangan lain yang sedang menanti hari bahagia, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka pergi bersama teman-teman, menikmati berbagai perjalanan singkat, dan berusaha saling mengenal lebih dekat sebelum memulai kehidupan sebagai suami istri. Dari luar, hubungan mereka terlihat begitu harmonis. Mereka memiliki impian, rencana, dan masa depan yang tampak cerah. Meski pernikahan mereka berawal dari perjodohan, hubungan itu berkembang dengan cepat. Menurut keluarga dan teman-teman dekat, Ketan sangat mencintai Sia. Dari apa yang terlihat di depan publik, Sia pun tampak sama bahagianya.
Semakin dekat hari pernikahan, Ketan mulai membayangkan kehidupan baru yang akan mereka bangun bersama. Bahkan sebelum hari pernikahan tiba, ia telah merencanakan bulan madu ke Bali, sebuah liburan yang ingin mereka nikmati bersama setelah seluruh rangkaian acara pernikahan selesai. Namun ternyata itu bukan satu-satunya kejutan yang telah ia siapkan. Ulang tahun Sia jatuh pada 19 Juni, tepat sehari setelah insiden di Benteng Lohagat. Sebulan sebelumnya, tepat pada 19 Mei, Ketan mulai menghitung mundur menuju ulang tahun tunangannya. Setiap hari, ia menyiapkan kejutan kecil yang berbeda, agar setiap hari menjelang ulang tahun Sia terasa istimewa. Media sosial mereka juga menggambarkan hubungan yang sama. Ada foto-foto saat lamaran, video ketika mereka menari bersama, momen saat Ketan memberikan bunga sebagai kejutan, hingga berbagai kenangan lain yang memperlihatkan hubungan yang tampak penuh kasih sayang. Bagi siapapun yang melihatnya, mereka hanyalah sepasang calon pengantin yang sedang menantikan masa depan bersama. Tak seorang pun menyangka bahwa hanya beberapa bulan sebelum pernikahan mereka, satu perjalanan ke Benteng Lohagat akan mengubah segalanya. Pada 18 Juni 2026, polisi awalnya mencatat kasus ini sebagai kematian akibat kecelakaan. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganggu penyelidik. Ini bukanlah kunjungan pertama Ketan ke Benteng Lohagat. Ia pernah beberapa kali mendaki ke sana dan cukup mengenal medan di kawasan tersebut. Karena itulah, keluarga Ketan merasa penjelasan bahwa ia sekedar terpeleset begitu saja terdengar janggal. Mereka meminta polisi agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa ini hanyalah kecelakaan dan mendesak agar seluruh kemungkinan diselidiki secara menyeluruh. Penyidik pun segera mulai merekonstruksi seluruh kejadian pagi itu. Mereka memeriksa semua orang yang datang bersama Ketan ke Benteng Lohagat, termasuk tunangannya Sia Goyal. Polisi memeriksa titik pasti tempat Ketan diduga terjatuh, mengumpulkan berbagai barang bukti fisik, dan mengirim jasad Ketan untuk dilakukan otopsi. Di saat yang sama, tim penyidik juga mulai mengumpulkan bukti digital. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sepanjang jalur menuju benteng, area sekitar lokasi, hingga kamera yang terpasang di dekat loket tiket. Selain itu, polisi juga memeriksa call detail records atau catatan panggilan telepon seluruh orang yang berada di lokasi hari itu, termasuk Sia, untuk menyusun garis waktu kejadian secara lebih akurat. Salah satu rekaman CCTV yang paling penting berasal dari kamera yang berada di dekat loket tiket Benteng Lohagat. Saat pertama kali diputar, rekaman itu tampak biasa saja. Terlihat Ketan Agarwal dan Sia Goyal memasuki kawasan benteng bersama, lalu berjalan menuju jalur pendakian. Namun setelah diputar berulang kali, penyidik menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Sekitar 6 meter di belakang pasangan tersebut, tampak seseorang berjalan mengikuti arah yang sama. Orang itu mengenakan celana pendek dan hoodie berwarna gelap. Tudung hoodie ditarik sangat rendah hingga hampir seluruh wajahnya tertutup. Ia juga memakai headset, membuat identitasnya semakin sulit dikenali. Awalnya, sosok itu dianggap tidak penting. Namun sebuah rekaman CCTV dari sudut berbeda mengubah segalanya. Dalam rekaman tersebut, Sia tiba-tiba menoleh ke belakang. Pada detik yang sama, sosok berhoodie itu langsung berjongkok, seolah sengaja berusaha menghindari pandangan Sia. Temuan itu langsung menarik perhatian penyidik. Mereka kemudian memeriksa kondisi cuaca pagi itu. Suhu di kawasan Lohagat tercatat sekitar 33 derajat Celcius. Hal itu memunculkan pertanyaan yang sangat masuk akal. Mengapa seseorang mengenakan hoodie tebal yang menutupi hampir seluruh wajahnya di tengah cuaca sepanas itu? Sementara satu tim menganalisis rekaman CCTV, tim lainnya menelusuri jejak digital Ketan dan Sia. Di sanalah mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Selama berbulan-bulan, Sia ternyata terus berkomunikasi dengan satu nomor telepon tertentu. Catatan panggilan menunjukkan bahwa sejak Januari 2026 hingga pagi hari 18 Juni 2026, kedua nomor tersebut telah melakukan 2004 panggilan. Dengan total durasi percakapan mencapai hampir 338 jam. Artinya,
rata-rata mereka saling menelepon sekitar 11 kali setiap hari, dengan total waktu berbicara hampir 2 jam setiap harinya. Bagi penyidik, ini jelas bukan sekedar teman biasa yang tersimpan di daftar kontak. Frekuensi komunikasi yang luar biasa tinggi itu langsung menimbulkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya orang di balik nomor telepon tersebut? Dan yang lebih penting, mengapa hubungan sedekat itu sama sekali tidak pernah disebutkan dalam penyelidikan awal? Pada tahap itu, polisi memang belum mengetahui apakah ribuan percakapan telepon tersebut benar-benar berkaitan dengan kematian Ketan. Namun satu hal yang pasti, nomor telepon itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Penyidik segera melacak identitas pemilik nomor tersebut. Hasilnya mengarah kepada Chetan Chowdhury, seorang pria muda yang juga berasal dari keluarga pebisnis ternama di Pune. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak fakta yang mulai terungkap. Polisi menemukan bahwa rumah Chetan berada di kawasan yang sama dengan lokasi kantor ayah Shia, Pravin Goyal. Temuan itu menunjukkan bahwa kedua keluarga sebenarnya bukanlah orang asing satu sama lain. Kini penyidik akhirnya mengetahui siapa sosok di balik nomor misterius yang selama berbulan-bulan begitu sering menghubungi Shia. Namun meski identitasnya telah diketahui, masih ada satu hal yang membingungkan. Saat polisi memeriksa data lokasi ponsel pribadi Chetan pada 18 Juni, sinyalnya justru menunjukkan bahwa ponsel tersebut berada di kantornya di Pune, bukan di Benteng Lohagat. Sekilas, data itu seolah mendukung pengakuan Chetan bahwa sepanjang hari ia tidak pernah meninggalkan kantor. Tetapi bukti digital menceritakan kisah yang berbeda. Penyidik menemukan sesuatu yang sangat janggal. Sepanjang hari itu, ponsel Chetan memang masih menerima panggilan. Namun koneksi internet selularnya ternyata hampir terus-menerus dimatikan. Pola penggunaan seperti itu dianggap tidak lazim. Kecurigaan polisi pun semakin besar. Mereka kemudian mendatangi kantor Chetan dan mulai memeriksa rekan-rekan kerjanya. Saat diinterogasi, Chetan tetap bersikeras bahwa ia tidak pernah keluar dari kantor pada 18 Juni. Namun salah satu karyawannya memberikan informasi penting. Menurut karyawan tersebut, pada pagi hari tanggal 18 Juni, Chetan justru membawa ponsel milik sang karyawan. Temuan itu membuat penyidik segera meminta data lokasi dari ponsel kedua tersebut. Dan hasilnya benar-benar berbeda. Data menunjukkan bahwa ponsel itu bergerak menuju Benteng Lohagat pada hari yang sama dengan kematian Chetan. Kini polisi memiliki dua petunjuk yang sangat penting. Petunjuk pertama adalah sosok misterius berhoodie yang terekam CCTV di sekitar Benteng Lohagat. Petunjuk kedua adalah lebih dari 2.000 panggilan telepon antara Shia Goyal dan Chetan Chowdhury hanya dalam waktu beberapa bulan. Gabungan kedua fakta itu mengubah arah penyelidikan secara drastis. Polisi kemudian memanggil Shia Goyal dan Chetan Chowdhury untuk menjalani pemeriksaan intensif. Shia diminta menceritakan kembali seluruh kejadian pada pagi 18 Juni sejak ia meninggalkan rumah hingga Chetan terjatuh ke jurang. Setelah itu, giliran Chetan yang diperiksa. Semakin lama pemeriksaan berlangsung, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Menurut penyidik, akhirnya salah satu dari mereka mulai memberikan keterangan yang membuka jalan bagi terungkapnya versi kejadian yang sama sekali berbeda. Menurut polisi, dugaan konspirasi ini tidak dimulai pada 18 Juni. Rencana tersebut diduga telah disusun berminggu-minggu sebelumnya. Penyidik mengungkap bahwa pada 17 Juni 2026, sehari sebelum Chetan meninggal, Shia dan Chetan bertemu di sebuah kafe di Pune. Menurut polisi, di sanalah keduanya diduga membahas rincian terakhir dari rencana pembunuhan tersebut. Mereka tidak hanya menentukan bagaimana aksi itu akan dilakukan, tetapi juga memilih lokasi yang dianggap paling tepat. Polisi menduga keduanya telah menentukan sebuah titik yang relatif sepi di Benteng Lohagat, tempat Chetan nantinya akan didorong ke jurang. Penyidik juga menyatakan bahwa apabila rencana di benteng gagal, mereka telah menyiapkan rencana cadangan. Menurut dugaan polisi, kematian Chetan akan direkayasa sebagai kecelakaan lalu lintas setelah tanggal 20 Juni. Berdasarkan hasil penyelidikan, persiapan itu sebenarnya sudah dimulai jauh lebih awal.
Setelah pertunangan Ketan dan Sia pada 11 Februari 2026, Ketan sering mengajak Sia bepergian, termasuk mendaki ke berbagai tempat wisata alam seperti Benteng Lohagat. Penyidik menduga dalam salah satu kunjungan itulah ide menjadikan Benteng Lohagat sebagai lokasi pembunuhan pertama kali muncul. Menurut polisi, pada 4 Juni, Sia kembali mengajak Ketan berkunjung ke Benteng Lohagat. Namun kali itu, keluarga Ketan dikabarkan menyarankan agar perjalanan tersebut dibatalkan. Beberapa hari kemudian, tepatnya 6 Juni, Ketan, saudara perempuannya, seorang teman, dan Sia dijadwalkan berlibur ke Bali. Namun menurut polisi, Sia diam-diam menyimpan paspor Ketan sehingga ia tidak dapat ikut dalam perjalanan tersebut. Beberapa hari setelah itu, tepatnya 14 Juni, Sia kembali membujuk Ketan untuk pergi ke Benteng Lohagat. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai tempat itu. Menurut penyelidikan, pada kunjungan tersebut, Sia sempat mendorong Ketan dari belakang. Namun Ketan berhasil selamat karena sempat berpegangan pada sebuah pohon sebelum terjatuh ke jurang. Ketika Ketan bertanya mengapa Sia mendorongnya, Sia menjelaskan bahwa ia melihat seekor ular di dekat Ketan dan hanya berusaha menyelamatkannya. Ketan mempercayai penjelasan itu. Bahkan setelah pulang, ia justru menceritakan kepada keluarganya bahwa Sia telah menyelamatkan nyawanya. Menurut polisi, setelah dugaan percobaan pertama itu gagal, rencana tersebut tidak dibatalkan, hanya ditunda. Ketan sendiri sebenarnya telah memesan sebuah resort mewah di Mahabeleshwar untuk merayakan ulang tahun Sia pada 19 Juni. Namun sebelum perayaan ulang tahun itu berlangsung, Sia kembali mengajak Ketan ke Benteng Lohagat. Kali ini alasannya adalah melakukan sesi foto prewedding di lokasi tersebut. Sementara itu, Ketan Chowdhury diam-diam mengikuti mereka menuju benteng. Ketika Ketan sedang berdiri di tepi jurang sambil memandangi lembah di bawahnya, Sia dan Ketan secara bersama-sama mendorongnya dari belakang hingga ia terjatuh ke dasar jurang sedalam sekitar 120 meter. Dari hasil penyelidikannya, polisi juga mengungkap bahwa Sia Goyal dan Ketan Chowdhury telah saling mengenal selama hampir 4 tahun sebelum insiden itu. Penyidik menduga keduanya telah menjalin hubungan asmara jauh sebelum Sia bertunangan dengan Ketan. Meski proses pertunangan telah berlangsung dan persiapan pernikahan hampir selesai, polisi menyatakan bahwa Sia diduga sebenarnya tidak ingin melanjutkan pernikahan tersebut. Saat memeriksa Ketan, penyidik mengajukan sebuah pertanyaan langsung. Jika kalian memang saling mencintai, mengapa tidak memilih pergi bersama atau membatalkan pertunangan saja? Menurut polisi, Ketan menjawab bahwa Sia tidak bersedia membatalkan pertunangan maupun kawin lari. Ia mengatakan bahwa Sia khawatir tindakan tersebut akan mempermalukan keluarganya di hadapan masyarakat. Seiring kasus ini menjadi sorotan nasional, kedua orang tua Sia akhirnya angkat bicara. Ibunya, Pooja Goyal, mengatakan bahwa keluarga mereka sangat menantikan pernikahan Sia dengan Ketan. Menurutnya, putrinya tampak bahagia menjalani hubungan tersebut, dan hubungan kedua keluarga selama ini berlangsung dengan sangat baik. Ia juga mengatakan bahwa keluarga Ketan selalu memperlakukan Sia dengan penuh kasih sayang dan hormat. Seandainya Sia memang merasa tidak bahagia atau keberatan dengan pernikahan itu, Pooja yakin putrinya bisa menyampaikannya secara terbuka kepada keluarga. Mereka sama sekali tidak pernah melihat tanda-tanda bahwa Sia merasa tertekan atau dipaksa menikah. Pooja juga menegaskan bahwa keluarganya tidak pernah mengetahui adanya hubungan antara Sia dan Ketan Chowdhury. Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan bahwa apabila penyelidikan dan pengadilan nantinya membuktikan putrinya benar-benar bersalah, maka ia harus menerima hukuman seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Bahkan Pooja mengatakan, kalau memang putri saya terbukti bersalah, lemparkan saja dia dari tempat yang sama tempat Ketan didorong. Ayah Sia, Pravin Goyal, juga menyampaikan bahwa selama ini ia melihat hubungan Ketan dan Sia sebagai hubungan yang tulus. Menurutnya, justru Ketan yang mengajak Sia pergi ke Benteng Lohagat pada hari kejadian, dan keduanya tampak sangat saling menyayangi.
Ia juga mengingat sebuah kejadian ketika Chetan pernah datang ke rumah mereka sekitar pukul 4 pagi hanya untuk bertemu dengan Sia. Saat itu, keluarga tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mencurigakan. Pernyataan kedua orang tua Sia sangat bertolak belakang dengan dugaan yang diajukan penyidik. Di satu sisi, polisi menduga hubungan asmara antara Sia Goyal dan Chetan Chowdhury menjadi salah satu motif utama di balik kematian Ketan. Di sisi lain, keluarganya bersikeras bahwa mereka tidak pernah melihat tanda-tanda Sia menolak pernikahan ataupun menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga saat ini, proses hukum terhadap kasus tersebut masih berlangsung. Sia Goyal dan Chetan Chowdhury telah ditangkap dan didakwa sehubungan dengan kematian Ketan Vishal Agarwal. Namun, sesuai asas praduga tidak bersalah, seluruh tuduhan terhadap keduanya masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Dari kasus ini, ada satu pelajaran yang patut kita renungkan. Tidak ada hubungan yang layak dipertahankan dengan mengorbankan nyawa seseorang. Jika dua orang sudah tidak ingin bersama, selalu ada pilihan lain. Mereka bisa mengakhiri hubungan, mereka bisa membatalkan pertunangan. Keputusan-keputusan itu memang menyakitkan, namun tetap jauh lebih baik daripada memilih jalan kekerasan. Karena di balik setiap kasus pembunuhan, selalu ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Dan ketika sorotan media akhirnya mereda, merekalah yang harus terus hidup dengan luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Semoga dalam kasus ini, keadilan benar-benar menemukan jalannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.